Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Jadi maaf sebelumnya, untuk praktikum kita kali ini tidak dilakukan secara offline atau tatap muka. Untuk sebagai gantinya, saya telah membuatkan video ini sebagai bahan untuk praktikum kita. Jadi untuk praktikum ini kita akan membahas tentang database. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi apa itu database. Mungkin di teori kalian sudah dijelaskan tentang apa itu database, mungkin, dan apa itu dan sebagainya lah tentang mengenai database. Nah, jadi kita mulai saja praktikumnya. Untuk yang pertama, kita harus memiliki aplikasi ini, aplikasi SAMPP XAMPP ya, di laptop kawan-kawan semua. Jika belum mempunyai aplikasi XAMPP ini, kalian bisa download sendiri, atau kalau bisa kalian nonton dulu tutorialnya di YouTube bagaimana cara mendownload SAMPP ini. Nah, jika sudah kalian download, kalian langsung saja open yang SAMPP control panel ini, langsung kalian open. Nah, jika sudah di open, mungkin tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Untuk langkah berikutnya, kalian start yang MySQL dan Apache. Tunggu sampai hijau. Nah, sudah hijau berarti untuk MySQL nya sudah bisa kita gunakan, kawan-kawan. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk kita dapat membuat suatu database, kita bisa menggunakan command prompt yang ada di laptop kita semua. Kita ketik aja command prompt ini ya. Kita open command prompt. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini, kawan-kawan. Nah, untuk langkah berikutnya kita harus masuk ke MySQL-nya. Nah, bagaimana cara masuk ke MySQL-nya? Caranya kita akan mengetikkan suatu sintak atau query lah di database. Sintaknya itu cd. Kita masuk ke filenya. Karena kita install SAMPP-nya di local disk C, maka kita klik cdc titik 2 /sampp /mysql/bin. Kita ketikkan seperti ini. Jika sudah, kita enter, kawan-kawan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, kita masukkan lagi tuh sintaknya untuk biar kita bisa masuk lagi tuh ke dalam MySQL nih. Untuk sintaknya kita ketikkan MySQL min spasi rot. Nah, jadi sintaknya MySQL min atau strip root itu. Jika sudah, kita enter aja. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Welcome to MariaDB Monitor. Kemudian ada tuh MariaDB, masih none tampilannya karena kita belum membuat database-nya. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya kita akan membuat database-nya, kawan-kawan. Nah, untuk membuat database-nya kita masukkan sintaksnya lagi atau query-nya. Sintaknya itu create database, kemudian nama database-nya. Misal ini praktikum lagi. Jadi praktikum coding. Nah, untuk namanya ini bebas ya. Kalian bisa nama tabelnya praktikum aja boleh, coding aja boleh, nama kalian juga boleh. Kenapa ada DB di sini? Itu untuk penanda aja, kawan-kawan. Biasanya untuk meng-create database biasanya
Kalau abang itu ada membuat DB di depannya untuk menandakan ini tuh database loh. Tapi kalian juga langsung bisa, misal kalian buat create database nama kalian, itu nggak masalah juga. Jangan lupa setelah itu kita titik koma lalu kita enter. Nah, apa ini error? Oh, can create database. Oh, berarti database ini sudah ada ya kawan-kawan. Kalau tulisannya seperti ini karena mungkin abang juga sudah buat tadi. Mungkin kita coba dengan nama lain, create database praktikum. Coba kita buat, kita enter create database db underscore praktikum. Nah, berhasil. Kalau dia berhasil itu ada tulisan query OK di sini. Nah, jika database-nya sudah kita buat, kemudian kita harus masuk ke dalam database tersebut. Nah, bagaimana kita harus masuk atau kita harus menggunakan database tersebut di MariaDB ini? Untuk sintaksnya kita ketikkan use nama database-nya. Berarti use db underscore praktikum. Use db underscore praktikum, kemudian titik koma. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, ada tulisan database change, kemudian MariaDB nya ada nama database yang telah kita buat tadi, maka berhasil kawan-kawan. Untuk langkah berikutnya, kita harus di dalam suatu database itu kawan-kawan ada yang namanya tabel. Nah, maka dari itu kita harus membuat tabel di dalam database DB praktikum ini. Untuk membuat tabelnya kita ketikkan create table, kemudian nama tabelnya apa? Misal abang buat nama tabelnya TB praktikum, kemudian kita buka kurung. Nah, kita masukkan apa saja kolom-kolom yang ada di dalam yang ingin kita buat di dalam tabelnya nanti. Misal abang membuat kolom ID MHS, kemudian kita buat tuh tipe datanya apa. Nah, kita buat tipe datanya integer, kita buat panjangnya 10, kemudian kita jadikan ID MHS ini primary key. Nah, apa itu primary key? Mungkin kalian juga udah tahu ya, sebagian mungkin udah tahu. Primary key itu adalah kunci utama. Jadi kunci utama itu kayak apa ya? Kayak ini itu data yang membedakan dia dengan data yang lain gitu loh. Misal kalau nama kan mungkin ada nama yang sama di antara kalian. Kalau alamat, misalnya alamat kan mungkin ada alamat yang sama, tapi kalau kita pakai primary key itu menandakan bahwa datanya tidak sama gitu loh, tidak ada data yang berulang nanti. Kemudian kita ketik lagi primary key auto increment. Udah. Auto increment itu untuk itu ya, jadi ID mahasiswanya nanti urutan itu loh, jadi auto dia 1, 2, 3 terus seperti itu. Kemudian untuk kolom selanjutnya abang akan membuat kolom nama underscore MHS, nama mahasiswa. Untuk tipe datanya varchar. Apa itu sih varchar? Mungkin kalian udah tahu juga ya. Jadi varchar itu gabungan dari variabel karakter gitu Pak. Jadi kayak string lah, kurang lebih kayak string gitu. Varchar kita masukkan panjangnya abang contohkan 50 aja. Kemudian ada genkel itu jenis kelamin. Untuk tipe datanya varchar juga. Untuk panjangnya
panjang jengkel mungkin 10 aja. Kemudian kita buat tabel satu lagi lah, satu lagi kolomnya kolom prodi. Pada datanya varchar dulu, varchar juga. Terus untuk panjangnya 20, kita tutup lagi, tutup kurung lagi, karena ini tadi kita buka kurung, kita harus tutup kurung lagi. Terus jangan lupa titik koma. Jika sudah, kita cek dulu, kita enter, kita coba. Nah, udah query oke, berarti yang kita masukkan itu sudah benar ya kawan-kawan. Nah, kemudian kita akan mengetikkan, untuk kita mengecek apakah tabel kita sudah ada di dalam database DB Praktikum ini. Kita bisa ngeceknya, kita ketikkan show data bases, show table, show table, bukan database, show tables, titik koma, enter. Nah, jadi ini untuk tabel kita tadi ya, jadi sudah ada tabelnya. Nah, jika sudah ada tabelnya, kemudian kita juga bisa tuh untuk merubah kawan-kawan, merubah misal nama tabelnya ingin kita ubah, itu juga bisa. Nah, gimana untuk cara mengubah namanya? Kita ketikkan aja sintaksnya atau query-nya itu alter table, nama TB awalnya, nama TB yang sebelum dirubah berarti TB underscore praktikum, rename nama yang baru gitu, kita ingin ubah ke nama yang mana. Coba, misal kita mau ubah jadi TB prak aja gitu, enggak praktikum, TB prak gitu, TB prak, kita titik koma, kita enter. Nah, query oke kawan-kawan. Nah, misal kita show table lagi, kita klik atas saja ya, untuk klik tanda panah atas di keyboard kan bisa tuh. Jadi nggak usah ngetik show table, kita klik panah atas saja. Kalau mau ketik lagi show table sini juga bisa, kita enter. Nah, jadi berubah ya kawan-kawan, dari yang TB praktikum, setelah kita alter table TB praktikum, kita rename jadi TB prak, berubah jadi TB prak saja gitu. Nah, jika sudah, mungkin kita coba dulu, kita cek kolom-kolom dalam tabel kita. Gimana caranya? Kita ketikkan query-nya des TB apa namanya tadi, TB prak, oke. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, jadi ini untuk apa namanya, itu kita dalam tabel kita itu ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada jenis kelamin, ada prodi. Nah, misal kita ingin menambah kolom lagi, misal kita mau nambahin kolom alamat, itu juga bisa kawan-kawan. Kita tambahinnya, kita masukin lagi tuh query-nya. Caranya kita klik alter table, nama tabelnya TB prak, add kolom. Nah, kemudian kita mau nama kolomnya apa? Misal nama kolomnya alamat, kemudian tipe datanya apa? Misal alamat varchar 100 lah, varchar 100, dan kita titik koma, nah enter. Oke, udah query oke. Coba kita des TB prak lagi, kita klik panah atas saja, des TB prak,
terus kita enter. Nah terus nambah tuh, ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada jenis kelamin, ada prodi, sama yang kita baru tambah tadi ada alamat kawan-kawan. Ada alamat. Nah terus misal kita udah tambah tapi kita mau hapus lagi nih, misal kita mau hapus yang jengkel nih, yang jengkel jenis kelamin ini kita mau hapus, jangan ada di tabel, itu bisa juga kawan-kawan dengan alter table tadi. Kita klik aja alter table, nama tabelnya apa, tbprap drop. Nah apa yang mau kita drop atau kita hapus? Kita mau hapus jengkel, kita ketik aja jengkel, jangan lupa titik koma, kita enter. Oke, udah ini ya kan, udah query oke. Tandanya itu berhasil. Kita coba dash lagi, dash tbprap, kita enter. Nah untuk jengkel atau jenis kelamin itu sudah terhapus. Nah mungkin kita tambahin aja ya jenis kelamin. Abang cari lagi alter table, bukan. Nah kita buat yang ini aja. Untuk yang mungkin ada yang bingung ya kenapa ini berubah-ubah, itu abang klik yang panah atas bawah di keyboard, jadi bisa kalian nggak usah ngetik lagi panjang, itu bisa sebenarnya kan kawan. Nah ini bisa, jadi mungkin abang tambahin aja jengkel di sini biar nggak terlalu aneh gitu loh tabelnya. Jadi alter tabel tb praktikum add kolom jengkel varchar 10. Oke, kita enter, query oke, kita coba dash sekali lagi. Oke, nah jadi kurang lebih ini tabel kita sudah jadi ya kawan-kawan, tapi untuk isi dari tabelnya belum ada. Misal ID mahasiswanya belum ada, nama mahasiswanya belum ada gitu loh. Jadi tugas kita sekarang, kita akan mengisi tabelnya gitu loh. Nah untuk mengisi tabelnya kita menggunakan, mungkin abang besarin aja ya CMD -nya. Nah biar lebih luas. Untuk mengisi tabelnya kita menggunakan query insert into kawan-kawan. Insert into nama tabelnya tbprap. Kemudian kita buka kurung, kemudian kita tuliskan dulu, tuliskan ininya, nama-nama kolomnya, kecuali yang ID mahasiswa. Kenapa tidak kita tulis? Karena dia sudah auto increment kawan-kawan, jadi dia akan mengisi secara otomatis secara berurutan dari angka 1 dan seterusnya. Tinggal kita tulis saja nama underscore mhs, prodi, alamat, jengkel, kita tutup kurung. Kita tutup kurung, kita spasi, terus kita ketik values, kita buka kurung lagi, terus kita masukin tuh namanya, isi dari masing-masing ini secara berurutan, nama MAS, prodi, alamat, jengkel, menggunakan kutip 1. Kenapa kutip 1? Karena dia varchar ya kan. Misal kalau tipe datanya in, nggak usah pakai kutip 1 lagi, seperti string lah pada pemrograman yang telah kalian pelajari sebelumnya. Values, nama, misal namanya Dahuri, tutup kutip, kita koma,
Kemudian nama mahasiswa sudah, kemudian prodinya, prodi misal prodinya sistem informasi, terus prodi sudah, kemudian alamatnya misal Kepanjang, Kepanjang, kemudian jengkelnya laki-laki. Nah, jika sudah kita tutup kurung, kita titik koma, jangan lupa kan titik koma. Kemudian kita enter. Nah, sudah query oke kan. Nah, kemudian kita coba cek dulu tuh untuk apakah yang kita isi ini tadi apakah sudah masuk. Nah, untuk ngeceknya kita ketikkan query ini, select bintang from nama tabelnya b_prac. Kita klik enter, titik koma dulu baru enter. Nah, jadi sudah masuk kan, ada namanya Dauri, prodinya apa, kemudian alamatnya apa, kemudian jenis kelaminnya apa gitu. Kemudian kita akan masukkan lagi tuh beberapa data lagi, kita coba masukin 3 lah. Kita klik panah ke atas saja. Nah, ini kita ubah aja di sininya biar nggak payah, nggak capek ngetikkan lagi. Kita huri, nah kita ketik jadi prodinya misal wrestling, alamat Kepanjang, kelamin perempuan. Nah, jika sudah kita enter lagi. Oke, sudah query oke. Nah, sebelum kita cek mungkin kita tambahkan satu data lagi. Kita tambah satu data lagi lah. Buat data lagi namanya misal Nana. Prodinya misal informatika lah. Prodinya informatika, alamat mana, jenis kelamin oke lah perempuan. Kita enter. Oke, udah query oke lagi kan kawan. Kemudian kita select from, kita cek select bintang from nama tabelnya b_prac. Nah, jadi sudah muncul nih kawan-kawan. Nah, kemudian misal tuh kita mau ubah salah satu data di dalam tabel ini, kita juga bisa. Misal untuk yang data nomor 2 ini yang namanya Feby, alamatnya mau kita ubah dari Kepanjang ke misal ke Lampung lah. Nah, untuk caranya kita menggunakan ada yang namanya query update kawan. Kita ketik update, kemudian nama tabelnya b_prac, kita set alamat, kita mau ubahkan alamatnya tadi, kita set alamat sama dengan nah alamatnya apa, misal kita ubah jadi Lampung lah alamatnya. Lampung, Lampung, kita ubah jadi Lampung, kita pakai where di sini, where
Nah, data yang mana yang mau kita ubahkan namanya PB tadi. Yang nama PB kita mau ubah alamatnya jadi Lampung. Where nama underscore MHS sama dengan PB. Jangan lupa titik koma kawan-kawan. PB. Oke, udah query oke. Oh ya, coba kita cek lagi select from. Nah, jadi yang PB tadi sudah berubah ya kawan-kawan, dari alamatnya ke Pahyang jadi Lampung. Oke, untuk ada sedikit saran dari abang untuk penulisan query-nya kawan-kawan, usahakan jangan sampai ada salah satu huruf pun gitu loh, karena query ini bersifat case sensitif, jadi salah satu huruf saja dia bakalan error. Abang di sini mungkin lagi nggak ada ketemu aja query oke terus, mungkin belum ketemu errornya. Mungkin kalian nanti mungkin ada tuh error. Mungkin kalau error kalian cek aja lagi hurufnya satu persatu gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kita juga bisa mendelete atau menghapus tuh salah satu data yang ada di dalam tabel ini kawan-kawan. Misal kita mau hapus data yang namanya Nana tuh, kita bisa masukin query ini, delete from, nama tabelnya apa, pb underscore prak where yang mana, where kita mau hapus yang namanya Nana kan, data yang Nana kita mau hapus, where sama dengan where nama ya, where nama underscore MHS sama dengan Nana, jangan lupa titik koma, kita enter, query oke. Kita coba lagi select from, kita enter. Nah, dan nama yang Nana yang ini sudah terhapus kan, sudah terhapus. Nah, mungkin untuk pembuatan database dan tabelnya, untuk praktikum database mungkin abang cukupkan sampai sini saja dulu. Untuk cara pembuatan database, cara mengubah nama, mengubah kolom, mengubah data dan menghapus salah satu data, mungkin cukup sampai sini saja. Maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian saya. Saya tutup untuk praktikum online kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.